lain di sisi segenap jiwa hanya untukmu, dan takkan mungkin ada yang lain di sisi. Ku ingin kau di sini, tepiskan sepiku bersamamu. Selamat sore, teman-teman sekalian. Apakah suaranya terdengar ya? Terdengar bagus, Bu. Ya, terima kasih. Baik, kita mulai ya acara kita pada sore hari ini. Selamat sore. Selamat sore kepada Dr. Faisal, Perlindungan Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Reumatologi, anggota Perhimpunan Reumatologi IRA Cabang Jakarta, dan kepada Dr. Dinar Farisi, Spesialis Penyakit Dalam, anggota Perhimpunan Reumatologi IRA Cabang Bandung. Terima kasih atas kehadirannya karena sore hari ini kita akan mengadakan acara rutin Real Talk ya, format Real Talk, bincang-bincang santai tentang rematik autoimun, yang pada sore hari ini kita mengambil tema tata laksana pengobatan COVID pada penyintas rematik autoimun. Juga selamat datang kepada teman-teman semuanya. Terima kasih kehadirannya yang sore hari ini tanpa antusias ya untuk mengikuti acara ini. Kenapa kita mengangkat tema ini? Karena akhir-akhir ini perkembangan kasus COVID kembali naik dan kita perlu reminder ya, apa saja sih yang perlu kita lakukan untuk berjaga-jaga supaya kita tidak terpapar. Kalaupun misalnya kita terpapar, apa yang perlu kita lakukan, kemudian bagaimana tata laksana seorang penyintas autoimun yang terpapar COVID, karena tentunya akan ada beberapa hal yang berbeda. Baik, tanpa berpanjang kata, kita mulai dengan doa lebih dulu ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke dalam rekapan pertanyaan kita. Kak Alfred, apakah sudah ada PPT yang bisa ditampilkan? Ya. Berikut ini dari Kak Endah Sragen. Beliau ini baru saja terpapar COVID. Gimana kabarnya Kak Endah? Kak Endah sudah hadir? Sudah. Oh iya, gimana kabarnya? Sudah membaik? Sudah baik, ya. Ya. Saya bacakan ya pertanyaannya ya. Ya. Kak Endah ini sudah vaksin 2 kali di bulan Februari 2021 dan kemudian di tanggal 27 Juli. Kemarin terpapar COVID-19 dan menjalani isolasi di rumah sakit selama 7 hari dengan kondisi demam, batuk, mual muntah, dan yang paling parah itu karena mual muntahnya berlangsung 3 hari terus menerus. Kemudian tanggal 8 Agustus sudah dinyatakan negatif. Nah, beliau masih merasakan, yang pertama adalah masih menyisakan nyeri sendi dan bengkak jari tangan, lebih dari ketika sebelum terpapar. Kemudian tangannya tremor,
kemudian bronkitis, ada bronkitisnya, apakah bronkitis ini akibat paparan COVID atau bagaimana, dan apakah ini bisa sembuh. Untuk kesempatan pertama, mungkin kita berikan kepada Dr. Faisal untuk memberikan tanggapan. Baik, makasih Mbak Yuli, Mas Alfred, dan ada Dr. Dinar di sini ya. Makasih juga teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan bincang-bincang pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Mungkin untuk menghemat waktu kita langsung aja membahas ya topik ini. Nah, jadi buat teman-teman yang sudah biasa mengikuti kegiatan ini mungkin sudah tahu ya bahwa kegiatan ini lebih ke diskusi ya, diskusi untuk edukasi. Jadi bukan bukan konsultasi untuk konsultasi yang sifatnya spesifik dengan keluhan teman-teman kalian, mungkin lebih baik pada tempatnya itu dikonsultasikan langsung ke DPL yang menangani ya. Kita sifatnya edukasi, bukan konsultasi, bukan juga second opinion ya. Jadi jangan salah ya teman-teman sekalian, supaya kita tidak menyalahi atau tidak tidak melakukan tindakan-tindakan atau pengobatan yang tidak diketahui oleh DPR masing-masing. Jadi tugas kami di sini, tugas saya dan juga Dr. Dinar nanti adalah untuk membantu teman-teman memahami tentang penyakitnya atau kondisi yang ingin teman-teman tanyakan, namun bukan untuk konsultasi tentang pengobatan atau masalah-masalah yang spesifik untuk teman-teman sekalian. Nah, yang tadi ditanyakan Ibu siapa? Ibu Endah tadi ya, kok saya nggak salah ya? Bu Endah. Ibu Endahnya ada di sini kah? Oh iya. Ibu Endah mungkin jika berkenan mungkin boleh diulangi lagi pertanyaannya, mungkin supaya kita lebih memahami konteks apa yang Ibu tanyakan. Silahkan. Ibu Endah, silakan Bu Endah. Mungkin bisa lebih bagus kalau ada di sini bisa nanya langsung nih. Jadi kita memahami konteks apa yang Ibu Endah tanyakan. Silakan Kak Endah. Ya, yang saya ingin tanyakan, pembengkakan yang terjadi di sendi-sendi itu karena efek dari terpapar COVID apa gimana? Oke, baik. Mungkin izin saya mencoba menjawab dahulu, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Dr. Dinar ya. Jadi memang sebenarnya teman-teman sekalian, penyakit autoimun ini, dalam hal ini misalnya Ibu Endah penyakit autoimunnya lupus ya? Oh, penyakit autoimunnya RA ya. Jadi itu memang bisa kambuh ya oleh banyak hal yang bisa memicu kekambuhan. Misalnya nih apa? Misalnya kondisi lingkungan ya. Misalnya polusi, makanan yang tidak sesuai, sapi ya. Jadi kambuhan. Dalam hal ini, kambuhan penyakit autoimun. Dalam hal ini ada pasien yang sebelumnya stabil atau remisi. Ini Mbak Yuli, apakah suara saya jelas? Jelas, agak kami sempat putus. Iya, Putus ya. Iya. Tunggu, coba saya ganti WiFi deh. Tunggu ya. Halo Mbak Yuli, apakah sudah lebih jelas? Ya, Jelas. sudah Dokter. Oke, baik. Nah, jadi infeksi itu adalah salah satu kondisi yang bisa menyebabkan kekambuhan penyakit autoimun. Dalam hal ini Ibu Endah kan mengalami RA ya. Jadi memang salah satu atau banyak kita jumpai teman-teman autoimun yang sebelumnya mengalami kondisi remisi atau stabil, ketika mengalami infeksi, misalnya COVID, pneumonia, TBC, infeksi kulit, ya, infeksi saluran kemih, ya, itu kemudian mengalami kekambuhan pada penyakit autoimunnya. Ya, jadi amat sangat mungkin infeksi COVID itu memicu kekambuhan penyakit autoimun, sehingga kita menginginkan supaya pasien-pasien yang mengalami autoimun ya itu memiliki proteksi ya
proteksi atau perlindungan lebih supaya ketika amit-amit kena COVID maka tidak menimbulkan komplikasi atau efek samping yang lebih serius ya. Jadi jawabannya adalah kemungkinan bisa jadi infeksi COVID-19 itu mengakibatkan kekambuhan penyakit autoimunnya. Itu kemungkinan yang ke-1. Kemungkinan yang kedua, kita ketahui juga sebetulnya walaupun bukan pada pasien autoimun, COVID itu bisa memiliki gejala pada muskuloskeletal. Muskuloskeletal itu otot, tulang, sendi ya, dan lain-lain ya yang merupakan apa namanya yang merupakan organ jaringan ikat yang untuk kita melakukan pergerakan ya. Jadi pada pasien-pasien yang kena COVID itu ada kemungkinan mengalami keluhan muskuloskeletal dan ada kemungkinan juga mengalami kondisi yang kita sebut sebagai long COVID, dan salah satu manifestasi long COVID itu adalah keluhan muskuloskeletal. Begitu, itu bisa kita jumpai pada pasien-pasien yang bukan autoimun. Nah, apalagi pada Ibu Enda yang sebetulnya mengalami penyakit autoimun yang memang mengenai sendi-sendi, sehingga sangat tinggi kemungkinan ya penyebab kekambuhan penyakit autoimunnya ini, penyebab kekambuhan sakit-sakit sendinya ini itu bisa jadi akibat COVID. Ya, apakah memang hanya kekambuhan autoimun saja atau ada long COVID di situ. Nah, Ibu Enda kena COVID-nya kapan ya? Tanggal 23 Juli. Kalau 23 Juli sih kita katakan biasanya long COVID kalau di atas 3 bulan ya. Ini kan belum 3 bulan, masih 1 bulanan ya. Jadi apalagi kondisinya akut begini, akut itu maksudnya belum lama ya. Jadi masih mungkin kekambuhan sakit-sakit sendi dan bengkak-bengkak sendinya itu memang akibat kekambuhan penyakit autoimun yang dipicu oleh infeksi COVID. Begitu Bu Enda, mudah-mudahan bisa menjawab. Mungkin Dr. Dinar ada tambahan, Dok? Silakan, Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Faisal, kemudian Mas Alfred, Mbak Yuni dari Reli. Terima kasih sudah mengajak saya. Mungkin ini pertama kali Dok saya ikut ini. Izin juga memperkenalkan diri kepada teman-teman penyintas lupus dan juga autoimun yang lainnya. Saya Dr. Dinar dari Bandung. Tadi sebetulnya sih saya ikut menjawab, mungkin tadi udah jelas sekali dijelaskan oleh Dr. Faisal. Kemudian mungkin ada satu lagi pertanyaan tadi, yang keduanya itu adalah apakah bronkitisnya bisa sembuh pada Ibu Endah yang dari Sragen. Yang mudah-mudahan Bu Endah sekarang udah sehat lagi ya, Mbak Bu Endah ya. Jadi kalau untuk COVID tadi manifestasinya memang bisa bermacam-macam, mulai dari yang ringan, kemudian batuk pilek biasa, kemudian mulai ada gangguan pernapasan atau gangguan di ronsen berbentuk bronkitis, ataupun yang lebih berat lagi bronkopneumonia. Ya, insya Allah sama sampai semua gejala-gejala tersebut seiring dengan COVID-nya yang sudah mati, mungkinnya nanti gejala-gejalanya juga akan resolusi atau menghilang, seperti batuk pilek yang bisa hilang, batuknya bisa hilang, kemudian gejala-gejala bronkitis seperti batuk juga hilang, bisa, apalagi bronkopneumonia yang lebih berat juga mungkin bisa hilang juga. Jadi tadi sama sih mungkin secara umum sih seperti itu. Kemudian apabila ada yang lebih dengan gejala yang lebih lama tadi seperti long COVID lebih dari 3 bulan, itu juga mudah-mudahan seiring dengan kesehatan ibu yang semakin bertambah baik juga akan membaik juga semuanya. Demikian Dok, mungkin tambahannya Dok. Terima kasih Dok. Terima kasih Dr. Faisal dan Dr. Dinar atas jawabannya. Kak Enda udah jelas ya? Ya Kak, makasih. Sama-sama. Selanjutnya silahkan Kak Alfred. Mbak Yuli, mungkin Ya. menyambung sedikit. Saya mau nanya ke Ibu Enda boleh supaya nyambung nih. Saat ini kan COVID-nya sudah selesai ya Ibu Enda ya. Untuk pengobatan RA-nya sudah dilanjutkan atau bagaimana? Sudah ya. Pas kena COVID waktu itu ada yang dihentikan obatnya? Ya. Ketika kena COVID bulan lalu, apakah ada obatnya yang dihentikan? Ada, Methotrexate. Oh, Methotrexate dihentikan ya. Namun saat ini sudah dilanjutkan ya? Sudah. Iya. Jadi memang mungkin salah satu kemungkinannya adalah ketika kena COVID, kita juga menganjurkan untuk menghentikan pemakaian obat-obatan imunosupresan. Dalam hal ini yang dipakai adalah MTX, sehingga mungkin saja menyebabkan lebih mungkin untuk
penyakitnya lebih aktif gitu. Nah, mudah-mudahan dengan mengkonsumsi kembali obat-obatan imunosupresan tadi, mudah-mudahan bisa lebih cepat untuk mengendalikan penyakitnya. Begitu ya Bu Endah ya. Ya, makasih dok. Sama-sama. Terima kasih. Ada pertanyaan selanjutnya Kak Afan? Ini dari Kak Laila Fitria. Kalau tidak salah Medan ya. Kalau udah kena COVID, apakah gejalanya dan penyakitnya bisa lebih parah daripada orang yang sehat yang sama-sama terpapar COVID? Kemudian bagaimana sih cara mengantisipasi agar Odapus itu aman dari paparan COVID? Ini Dr. Binar dulu yang memberikan tanggapan. Monggo silakan Dr. Saya duluan ya Mbak ya. Oh iya, monggo. Oke, baik. Makasih Bu Laila. Ibu Lailanya ada di sini kah? Kak Laila sudah hadir? Halo Kak Laila Fitria. Mungkin belum ada ya. Belum ada dokter. Gimana mau Oh, diganti dulu? skip Iya, dulu, boleh. ya mungkin nanti akan kita jawab belakangan. Ya. Kita utamakan yang Baik. ada di sini supaya lebih enak tuh. Oh iya, iya. Diskusi Baik, jawabnya dokter. ya. Selanjutnya, Kak Hendy Padang, apakah sudah hadir? Halo Kak Hendy Padang. Kak Hendy dari Padang. Belum ya? Next, Kak Afan. Kak Harswati dari Wonosobo, apakah sudah ya? Sudah. Baik. Ya, saya bacakan ya Kak ya. Bagaimana Odapus dengan tumor paru dan pengobatan TB yang terkena COVID-19? Apakah obatnya tetap diminum semua atau bagaimana? Mungkin Dr. Faisal, silakan menanggapi. Baik, makasih Mbak Yuli. Jadi ini ada ada 3 kondisi ya. 3 kondisi, ada lupusnya, kemudian ada tumor parunya, dan ada TBC-nya. Begitu ya. Nah, jadi sebetulnya tes halo. Iya, dokter. Oke. Jelas ya. Nah, jadi sebetulnya saya sudah sampaikan tadi, kalau untuk pengobatan lupus atau autoimun, pada saat mengalami COVID, maka pengobatan yang sifatnya imunosupresan itu dihentikan. Ya, tunggu. Mungkin saya coba tampilkan slide dulu ya yang untuk menunjukkan obat-obatan apa saja yang bisa yang bisa dilanjutkan maupun bisa dihentikan pada saat kena COVID. Tunggu ya, saya cari dulu slide-nya ya. Oke. Tunggu ya. Mungkin teman-teman juga bisa mencatat ya supaya nanti tidak lupa. Saya cari dulu ya di mana ininya. Oh, nggak ketemu. Tunggu ya. Tunggu teman-temannya, saya lagi lihat ininya, lihat apa namanya, slide-nya di mana ya?
Atau saya bantu Bang, rekomendasi yang dari rekomendasi Ira. Yang ini bukan ya? Ya boleh. Saya nggak- Aduh. eh, ya boleh ini. Nah jadi eh tunggu ya. Ini yang rasanya di Indonesia. Mas Alfred, Iya Bang. yang share screen saya aja Mas. Oh baik. Siap. Udah ketemu ya. Ya saya pakai rekomendasi ini aja deh. Slide-nya nggak ketemu di mana. Oke. Apa? Oke, jadi ini adalah rekomendasi kita ya. Jadi ini pada saat mengalami kondisi COVID-19 maka ada obat-obatan yang bisa dilanjutkan ya, dan ada obat-obatan yang mesti dihentikan sampai COVID-nya dinyatakan selesai ya. Jadi kita bisa lihat, nah jika dia memang sudah positif COVID, ya maka lihat di sini nih di kolom yang ini, ya pasien terkonfirmasi COVID. Nah jadi yang bisa dilanjutkan itu adalah HCQ, hidroksikloroquine, ya itu boleh dilanjutkan. Obat yang lain, methotrexate, kemudian sulfasalazin, leflunomide, MMF, MPA, azathioprin, cyclosporin itu semua di stop, ya di stop sampai nanti COVID-nya selesai. Namun ada juga rekomendasi yang mengatakan bahwa sulfasalazin boleh dipakai, ya. Nanti untuk sulfasalazin memang ada dua pendapat, ada yang mengatakan boleh dipakai, ada yang mengatakan di stop. Untuk amannya, ya untuk amannya kita boleh menyetop sulfasalazin. Namun jika pun dilanjutkan dengan mengingat untuk mengendalikan aktivitas penyakit, maka masih pada tempatnya. Kalau HCQ, ya HCQ itu boleh dilanjutkan, jadi nggak usah di stop, ya. Kalau methotrexate, leflunomide, kemudian MMF, MPA itu yang umum dipakai pada pasien lupus itu di stop, begitu ya. Cukup jelas ya untuk ini ya. Mungkin saya stop. Yang kedua yang ditanyakan apa ya Mas ya? Saya ini dokter, ada pengobatan TB, Oh, tapi ya tapi begini dokter, saya bukan TCM-nya negatif, IGRA-nya negatif, tapi karena tumornya itu dicoba pengobatan TB begitu dokter. Apakah itu tetap saya minum atau gimana gitu dokter? Saya terkena COVID sudah ketiga ini dokter. Ya, kalau kena COVID dilanjutkan, nggak masalah. Oh nggak masalah. Ya, nggak masalah. Oh ya, iya dok. Untuk tumor ini dapat obat apa? Iya dok, nggak jelas. Untuk tumor padunya dapat obat apa? Obatnya yaitu obat dicoba dengan TB dokter. Oh, jadi nggak ada obat-obatan lain ya, cuman obat TB aja ya. Ya udah, kalau obat TB boleh dilanjutkan. Kalau untuk obat untuk lupusnya yang Ibu konsumsi saat ini apa aja? Myfortic, terus sama methylprednisolone dokter. Halo, nggak jelas dok. Metil bisa dilanjutkan, sedangkan Myfortic di stop dulu. Oh iya. Iya dok. Iya, oke. Semoga membantu ya Mbak. Iya, terima kasih dokter. Ya, sama-sama.
Dokter Dinar, apakah ada tambahan untuk Kak Aswati? Iya, terima kasih. Ya, sebelumnya salam hormat saya kepada Ibu Haswati ya, Bu Haswati ya, ini luar biasa sekali sih Ibu, berarti ya tetap semangat Bu ya, perjuangannya mungkin sangat kuat dengan ada tumor paru, mungkin kemudian TBC dengan ODAPUS juga Bu ya. Tetap semangat Bu ya, tetap semangat, mudah-mudahan bisa ada jalannya, bisa diberikan kesembuhan ya. Tadi sih sudah dijelaskan dengan Dr. Faisal sangat lengkap sekali ya, yang jelas bahwa yang mungkin bisa dilanjutkan tadi hidroksikloroquine, sulfasalazin, metilprednisolon. Tadi pertanyaan Ibu dari pertanyaan kedua yang tadi kan berhubungan dengan Ibu udah 3 kali kena COVID Bu ya. Nah, iya, Jadi bagaimana pencegahannya tadi seperti itu kan. Nah, ya pencegahannya secara umum sama sih antara dengan yang autoimun dengan yang tidak autoimun, ya memang sama dengan prokes dan tetap memakai masker, social distancing seperti itu Bu ya. Kemudian tadi ya yang paling penting adalah nanti mungkin ada beberapa pertanyaan lagi yang akan dibahas lebih lanjut tentang vaksin. Jadi untuk pasien-pasien autoimun juga bisa divaksin untuk COVID, dikatakan bahwa direkomendasikan untuk divaksin untuk pencegahan untuk dari ODAPUS untuk terjadinya COVID tadi Dok. Jadi Bu, jadi untuk pencegahan sama sih dengan yang lain Bu ya, prokes dan juga vaksin ya. Jadi mungkin seperti itu aja Bu. Tetap semangat Bu ya. Dokter, cepat ada jalannya Bu ya. Tanya lagi sekalian sehubungan dengan vaksin tadi, bolehkah saya vaksin booster kedua? Boleh Bu, boleh Bu. Oh boleh. Oh, boleh. Ya. Selama dalam kondisi stabil bisa divaksin Bu ya. Oh iya, ya Dokter. Ya, terima kasih. Terima kasih ya Kak Arimati atas pertanyaannya, semoga membantu ya. Ya, terima kasih Kak Yuli. Selanjutnya Kak Alfred. Iya, mungkin menambahkan. Silakan Dok. Silakan Bang. Sinyalnya hilang ya? Sinyal Dr. Faisal hilang. Oh, freeze. Silakan Bang. Ada tambahan Dr. Faisal? Cukup. Cukup ya. Yang tambahnya tadi untuk booster kedua itu ya disesuaikan dengan jadwal ya, kan soalnya saat ini yang diutamakan itu kan masih nakes ya. Ya jadi kalau ya untuk vaksin kedua memang kita sesuaikan saja dengan jadwal ya. Ya, beliau juga salah satu nakes. Oh iya, jadi kalau ada dapat jadwalnya ya silahkan. Gitu ya Kak Alwati. Iya, terima kasih. Selanjutnya Kak Alfa. Ini dari Kak Heni, apakah sudah hadir? Halo Kak Heni. Kak Heni belum hadir ya. Selanjutnya saya Kak Alfa. Malang, apakah sudah hadir? Belum ya. Rawati dulu aja Kak. Kak Jenny, apakah sudah hadir? Saya lagi dengerin Bu. Oke ya. Saya bacakan ya Kak. Ya, makasih. Kak Jenny ini vaksin di bulan Kak Jenny ini vaksin di bulan Juni 2021, kemudian di bulan Juli 2021. Tiba-tiba habis bangun semua sendi-sendi jari dan tangan serta kaki sakit semua. Ini pasca vaksin ya Kak ya? Betul. Oh iya. Apakah vaksin COVID AstraZeneca dapat menjadi salah satu pencetus RA? Karena sebelum vaksin sendi-sendinya tidak sakit. Mungkin Kak Dr. Dinar dulu ya. Silakan Dr. Dinar. Ada tanggapan? Oh ya. Selamat siang Ibu Jenny. Saya Dr. Dinar. Tadi ini dikatakan bahwa vaksin setelah vaksin kemudian besoknya gitu langsung sakit-sakit tangan dan kaki ya. Kalau Ibu ini memang sebelumnya RA gitu penyakitnya Bu? Saya ini surgeon
Sjögren syndrome, udah gitu ada sedikit Ya. lupus, tapi semua baru tahap awal, maksudnya nggak parah. Sebelumnya Oh belum iya, pernah sakit nggak sih sakit-sakit. giginya, belum pernah. Seumur umur belum pernah. Nah, aku juga feeling tuh apa karena vaksin, karena kan aku Iya. dengar dari yang lain-lain juga ada cerita, jangan-jangan aku pencetusnya apa karena vaksin. Sebelumnya belum pernah, di bulan Juni aku vaksin, di bulan Juli baru sendi-sendiku sakit semua. Sampai hari ini Berapa? udah tahun. Oh iya. Sampai sakit-sakitnya sampai sekarang masih sakit atau sekarang udah Masih. hilang atau cuma beberapa hari aja? Enggak, masih udah setahun ini. Jadi kayak Oh orang iya SMA iya gitu iya. loh. Tapi saya udah ronsen jari-jarinya semua kondisinya baik. Maksudnya nggak bengkok, nggak apa Iya. gitu loh. Nah makanya saya bingung ini kenapa bisa begini, sebelumnya nggak pernah seperti ini. Sekarang kalau misalnya aku tidur gitu ya, kan kalau tidur malahan tambah sakit nih dokter. Nah ntar kalau bangun tidur nih, kita kalau menekuk dikit kan agak susah tuh ya, mesti pelan-pelan gerak-gerak, pijet-pijet, maksudnya saling pijet gitu jari-jari ya, baru agak mendingan. Jadi saya ngakalinnya sekarang tiap hari harus renang, sedikit lebih rileks gitu. Kalau enggak, aduh kaku banget. Lebih enak gitu kalau udah berenang ya? Iya lebih rileks gitu, saraf-sarafnya kan berendam air hangat juga ya. Itu lebih rileks. Makanya saya sampai hari ini sih jujur nggak minum obat apa-apa, habis bingung. Maksudnya ini Iya. karena apa gitu. Nggak minum obat autoimun juga sih saya sampai hari ini. Cuman Oh minum gitu. aja. Berarti 1 tahun Bu ya sampai sekarang dari 2021 sampai 2022 masih sakit-sakit sendi. Saya tahanin Oh iya karena iya. gini loh, aku juga nggak pernah minum obat penahan nyeri karena khawatir ya. Memang aku untuk nahan nyeri itu orangnya cukup bisa tahan. Maksudnya ya masih bisa tahan gitu kan. Jadi saya ngakalinnya minum vitamin, olahraga teratur. Gitu aja sementara. Kalau untuk Sjögren sama SLE-nya Ibu pakai obat nggak Bu sekarang Bu? Nah dulu saya kan Sjögren minum obat Penil 2 tahun. Tapi aku tuh nggak merasa ada apa-apa, nggak merasa ada perbaikan apapun. Nah akhirnya karena saya di bulan Juli ini tiba-tiba sendinya sakit, aku kan curiga RA. Akhirnya aku tes ini anak profile. Nah di situ ada SLE +2. Nah akhirnya aku ke dokter dikasih obat Hyloquin. Begitu aku minum Hyloquin udah 3 bulan, mata aku bener-bener kering banget, malah tambah sakit, nggak enak gitu ya. Terus malah di muka aku keluar kayak totol-totol merah kupu-kupu gitu, teman nggak banyak ya. Saya bilang, kok kenapa sih minum Hyloquin malah jadi begini, sebelumnya saya nggak pernah gitu kan. Saya bingung, akhirnya saya, maaf ya, jangan tersinggung sebagai dokter. Akhirnya aku ke dokter internis, ya udah di stop aja, dibilang gitu. Habis saya juga minum merasa nggak ada perbaikan, malah badannya nggak enak gitu loh dengan Hyloquin ini. Itu yang menyebabkan olahraga, jaga makan. Udah itu aja, maksudnya yang ngurangin stres lah, intinya begitu aja. Habis mau bagaimana lagi. Jadi Ibu akhirnya ke dokter internis, kalau sebelumnya ke dokter apa Bu ya? Saya nggak nyebut nama ya, dokter autoimun RA. Autoimun ya. Ya. Nah, dia bilang gini, kamu kayaknya ada indikator lupus nih, dia bilang itu SLE kan. Makanya dikasih Hyloquin. Akhirnya aku nurut, aku minum. Gitu. Nah, setelah aku minum, aku malah mata nggak enak, apa nggak enak, semua merasa nggak enak gitu loh. Akhirnya aku stop. Tuh. Ya, memang kalau secara umum sih memang kalau misalnya setelah vaksin sih sebetulnya memang ada gejala-gejala muskuloskeletal, sakit sendi, demam gitu Bu ya. Cuma memang biasanya tidak terlalu lama Bu ya. Sementara kalau untuk Ibu ini 1 tahun masih sakit-sakit Bu ya. Nah, untuk kondisi Sjögren ataupun SLE juga mungkin memang ada gejala-gejala muskuloskeletal yang menyebabkan sakit-sakit sendi dan sakit-sakit badan seperti itu. Kalau memang betul misalnya Ibu sudah dicek dan ternyata diagnosisnya Sjögren atau SLE memang bisa merupakan bagian dari penyakitnya itu, sakit-sakit sendinya tadi. Tapi kemudian untuk yang mungkin memerlukan penata laksanaan yang lebih lanjut Bu. Nah untuk vaksin COVID AstraZeneca apakah menjadi salah satu pencetus rheumatoid arthritis ini terus terang saya belum menemukan data yang mengatakan bahwa COVID AstraZeneca vaksin dapat menyebabkan pencetus rheumatoid arthritis. Ya mungkin itu dari saya, mungkin dari Dr. Faisal mungkin lebih jelas lagi Dok.
Baik, Silakan terima Dr. kasih Faisal. dok. Selamat sore Bu Jenny. Ibu Jenny domisili di mana ya Bu Jenny? Kenapa, dokter? Maaf. Ibu Jenny domisili di mana? Oh, saya Jakarta Barat. Oh ya. Nah jadi ada beberapa hal yang mesti kita luruskan ya. Ya. Dan kita klarifikasi. Nah, jika memang Ibu Jenny itu memiliki penyakit autoimun, entah itu RA, entah itu SLE, entah itu Sjogren, ya, itu memang mesti ditangani, ya, ditangani dengan sebaik mungkin untuk mengendalikan aktivitas penyakitnya. Ya, tata laksananya sebetulnya kalau memang penyakitnya sedang aktif, tidak cukup tuh hanya dengan diet saja, tapi kita mesti menggunakan tata laksana obat-obatan yang bisa mengendalikan aktivitas penyakitnya. Satu. Ya, kenapa? Kalau kita tidak menggunakan obat-obatan yang bisa mengendalikan aktivitas penyakitnya, maka tentunya penyakitnya itu tetap aktif sehingga tetap bisa menimbulkan gejala. Yang ketahui gejala autoimun itu banyak sekali, ya bisa gejala muskuloskeletal, sakit sendi, bisa gejala muka kutan atau di kulit, ya, bisa gejala kelainan darah dan lain sebagainya. Nah, itu satu ya. Yang kedua, saya sebenarnya bingung diagnosis ibunya apa, ya, apakah Sjogren atau SLE atau apa. Kita nggak ada istilah tuh, ibu ada SLE sedikit, enggak, ada ya ada, enggak ya enggak gitu. Nggak ada sebagian-sebagian gitu. Jadi penegakan diagnosisnya tidak bisa hanya dengan melihat hasil lab. Tidak bisa dengan hanya melihat anates atau anaprofile, tidak bisa. Kita mesti melihat dan menggabungkan kondisi klinis. Klinis itu maksudnya gejala yang dialami oleh pasien. Itu kita kombinasikan datanya dengan data penunjang. Penunjang itu bisa lab atau foto, ya, atau radiologis, ya, sehingga kita bisa melihat sebenarnya pasien penyakit autoimun itu banyak muncul dengan keluhan yang kadang-kadang sama dan susah dibedakan. Sehingga kita mesti melihat keluhan mana yang dominan sehingga kita bisa melakukan diagnosis begitu. Sebagai contoh, pasien lupus, pasien Sjogren dengan pasien RA itu sama-sama bisa mengalami keluhan sakit sendi atau bengkak sendi. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah bagaimana sifat sakit dan bengkak sendinya. Apakah pada kedua sisi tubuh, ya, apakah pada banyak sendi kecil, apakah sendi gede, munculnya kapan, apakah ada bengkak, bagaimana tampilannya pada saat di USG atau di foto. Nah, itu semua yang bisa menjadi penanda bagi kita untuk melihat sebetulnya ini penyakitnya ini jatuhnya kemana. Jadi kita nggak boleh hanya mengatakan, oh ini autoimun, nggak boleh. Kita mesti, kalau pasien kita nyatakan sebagai autoimun, kita mesti menjajaki dan melihat jenisnya apa. Sebagai contoh, analoginya, kita nggak bisa, ketika pasien datang dengan demam, kita nggak bisa hanya mengatakan, oh ibu demam, tok. Nggak boleh. Kita mesti jajaki, demamnya itu kenapa? DBD kah? Tipes kah? TBC kah? COVID kah? Ya. Kenapa? Walaupun sama-sama demam, tapi penyebabnya beda. Sehingga dengan penyebab yang beda itu, dia akan membutuhkan tata laksana yang beda juga. Ya. Jadi kesimpulannya untuk yang poin kedua ini adalah pastikan dulu diagnosis autoimunnya apa. Kita nggak ada mengenal tuh istilah ibu sedikit nih lupusnya, nggak ada ya dok Dinar ya. Ada enggak gitu loh. Masa sedikit Sjogren sedikit lupus kayak mau masak aja ya, sedikit cabai, sedikit garam, sedikit gula, nggak boleh ya. Jadi ya saran saya konsultasi kembali atau minta second opinion atau third opinion ya. Kalau misalnya bisa ketemu dermatologi akan lebih baik lagi supaya kita bisa menjajaki sebetulnya penyakit autoimun Mbak ini apa. Jadi poin yang ketiga, apakah vaksin bisa menyebabkan RA? Itu tidak. Sejauh ini tidak ada data yang mengatakan bahwa vaksin itu bisa menyebabkan RA, ya, vaksin AstraZeneca khususnya. Apalagi Ibu sebetulnya sebelum vaksin juga emang sudah ada kondisi penyakit autoimun yang kalau saya lihat, saya nilai, mohon maaf ya Bu ya, belum terkendali dengan baik. Betul.
Begitu. Nah, kalau misalnya Ibu tidak cocok dengan HCQ misalnya, kita punya banyak pilihan obat-obatan yang mungkin lebih cocok untuk Ibu. Jadi sebenarnya itu bukan coba-coba, tapi memang kadang-kadang ada pasien yang tidak bisa atau tidak tahan dengan komponen obat-obatan. Jangan obat-obatan, ada makanan saja ada yang nggak kuat gitu loh. Betul. Ya. Tapi bukan salah makanannya, tapi memang tidak cocok. Jadi kita mesti melihat dan menjajaki sebetulnya tata laksana apa yang lebih tepat disesuaikan dengan pasien. Sehingga ini menyebabkan pasien walaupun diagnosa sama-sama lupus misalnya, tapi ada yang dapat obat A, ada yang dapat obat B, ada yang dapat obat C, nggak sama tuh obatnya. Melihat kondisi manifestasi klinis dan melihat toleransi pasien pada obat yang digunakan. Ya. Jadi sebagai kesimpulan 3 hal tadi, poin ke-1 ya, kemungkinan penyakit Ibu belum terkendali dengan baik sehingga gejalanya masih ada. Poin kedua, silahkan konsultasi dengan lebih baik, lebih jelas, dan lebih dalam lagi untuk mengetahui sebetulnya penyakit Ibu apa. Ya, apakah SLE, apakah Sjogren, apakah RA. Ya, apakah memang overlap atau tumpang tindih. Itu mesti diketahui dengan jelas ya. Dan yang ketiga, itu vaksin, ya bukan vaksin yang menyebabkan kondisi Ibu. Ya, vaksin sejauh ini vaksin tidak ada data yang mengatakan bahwa vaksin bisa menyebabkan munculnya penyakit RA. Ya kecuali memang pada pasien yang sudah ada penyakit autoimun sebelumnya, dia bisa memicu ya kayak pasien yang di awal tadi ya, adanya penyakit COVID, ya infeksi COVID itu bisa memicu. Nah, kondisi vaksin ya itu juga kadang-kadang bisa memicu ya pada yang tidak autoimun juga bisa memicu KIPI ya. KIPI itu sakit-sakit sendi bisa, demam bisa, namun biasanya tidak lama begitu. Jadi pada penyakit autoimun juga penggunaan vaksin itu bisa memicu ya, ada KIPI-nya. KIPI itu kejadian ikutan pasca imunisasi, tapi biasanya itu nggak lama. Tapi bukan menyebabkan munculnya RA pada pasien. Ya, itu dengan tegas kami sampaikan demikian supaya Ibu jangan galau ya. Jadi hentikan kegalauan ya, nggak boleh hanya baca-baca baca-baca Google segala macam yang mungkin Ibu bukan tidak bisa mensintesis datanya ya. Jadi silakan konsultasi dengan sebaik-baiknya supaya ibunya puas dan ibunya juga mendapatkan kejelasan sebetulnya penyakit autoimunnya jenisnya apa. Begitu Ibu jawaban Iya. kami, mudah-mudahan bantu ya Bu ya. Dokter mau nanya sedikit. Jadi kalau misalnya aku mau mulai berobat, lebih cocok ke dokter RA atau apa? Kan aku lebih sekarang saat ini lebih sakitnya di sendi-sendi kecil, jari-jari gitu. Ibu silakan ya, jika di tempat Ibu ada konsultan hematologi, silakan ke konsultan hematologi yang mengingat penyakit autoimun baik itu lupus, RA, Sjogren ya, itu ditangani oleh konsultan hematologi. Buku panduan tata laksana dan buku panduan diagnosis yaitu memang dibuat oleh Perhimpunan Hematologi, sehingga jika ada rheumatolog di tempat Ibu, silahkan kunjungi. Jika tidak, maka silahkan kunjungi spesialis penyakit dalam. Ya, spesialis penyakit dalam juga memiliki kompetensi umum untuk menangani penyakit autoimun. Seandainya spesialis penyakit dalam yang menganggap dibutuhkan untuk dilakukan rujukan, misalnya Ibu memakai BPJS, maka dia akan melakukan rujukan ke konsultan hematologi di rumah sakit yang tipe A mungkin yang memiliki konsultannya. Iya. Jangan didiam-diamkan aja Bu, supaya jangan sampai. Nah, kan Ibu sampaikan tadi kan saat ini fotonya bagus tuh segala macam. Ya kalau di fase awal memang fotonya masih bagus. Kenapa? Belum ada kerusakan sendi. Ya. Iya, belum ada kerusakan sendi, makanya itu mesti kita cegah. Begitu ya. Iya. Terima Bu kasih Jenny. dokter. Sama-sama Saya Ibu. coba berobat ke dokter rheumatologi. Ya. Ya, terima kasih Dr. Faisal dan Dr. Dinar atas jawabannya. Semoga Kak Jenny bisa segera kontrol kembali ya, supaya yang sekian lama tertunda bisa kembali ditata laksana. Baik, untuk selanjutnya Kak Alfred, ada yang bertanya lagi? Kak Tasmim ini kayaknya belum datang, belum bergabung. Atau sudah? Kak Cahyani, saya lihat Kak Andriani Mas sudah bergabung Kak. Coba Kak, iya Kak Ririn Andriani.
Ya, ini Kak Ririn dari Tangerang, ada 2 pertanyaan, tetapi yang pertama tadi sudah dijawab melalui penjelasan Dr. Faisal, yang tadi ada tabelnya itu ya. Obat-obat rutin yang diminum pada saat terpapar COVID sudah ada tabelnya ya. Saya harap tadi Kak Ririn tidak terlambat untuk mengikuti. Kemudian yang kedua, apakah Odapus boleh minum obat antivirus ketika terpapar ya ini kondisinya ya? Ditanyakan ya Kak Ririn ya. Iya, betul, Mbak. Oh ya, oke. Dr. Faisal mungkin menanggapi, ini Odapus bolehkah minum obat antivirus ketika terpapar COVID? Baik, Bu, Mbak Yuli. Boleh, Bu. Silakan ya. Jadi saat pasien autoimun, dalam hal ini Odapus kena infeksi apapun itu, mau infeksi virus kah, bakteri kah, TBC kah, atau jamur kah ya. Jadi itu memang kita mesti melakukan tata laksana yang adekuat untuk infeksinya. Dalam hal ini jika infeksinya diakibatkan oleh infeksi virus, maka kita boleh minum obat antivirusnya ya. Namun yang kita hentikan adalah obat-obatan imunosupresan yang tadi sudah saya sampaikan tabelnya. Mengapa kita hentikan obat-obatan imunosupresan itu? Tujuannya adalah supaya sistem imun kita itu tidak terlalu lemah ya. Imunosupresan itu kan untuk melemahkan sistem imun ya supaya penyakitnya tidak aktif, penyakit autoimunnya tidak aktif. Nah, jadi saat kena infeksi, kita kan membutuhkan ya aktivasi sistem imun nih untuk menjaga kekebalan tubuh. Sehingga memang pada saat kena infeksi, itu obat imunosupresannya dihentikan dulu sampai infeksinya selesai, setelah itu kita lanjutkan kembali. Gitu ya. Jadi kalau untuk antivirus silakan diminum sesuai dengan dosis. Oh, baik, Dok. Ya. Ya, Dok, saya ada sama-sama. pertanyaan lagi. Jadi gini, saya sudah 2 kali terkena COVID. Tahun 2021 itu bulan Juni, tahun kemarin. Terus alhamdulillah sembuh, dinyatakan negatif di Juli. Terus saya dapat tiket untuk vaksin. Vaksin itu saya di Oktober. Karena memang lupus saya terkendali gitu dari saya sudah remisi itu sudah 14 tahun gitu, remisi. Nah, setelah itu pas vaksin kedua di bulan November saya tertunda karena tiba-tiba lupus saya flare. Nah, itu saya juga kaget sih gitu karena kan sudah 14 tahun remisi ya gitu. Nah, itu lebih apa ya, Dok? Efeknya itu apakah flare-nya ini dari COVID atau dari vaksin, Dok? Karena pada saat saya sembuh COVID itu di bulan Juli sampai Oktober itu kan saya memang ya Mas sehat gitu, tidak minum apapun gitu, hanya minum pengencer darah memang karena saya ada riwayat hematologi ya Dok ya. Tapi untuk kayak metil dan sebagainya itu saya tidak minum memang gitu, karena memang dalam keadaan remisi dan dokter pun memberi tiket saya untuk boleh vaksin gitu. Iya. Jadi yang saya tanyakan, flare-nya saya yang setelah 14 tahun ini muncul kembali gitu ya Dok ya, tiba-tiba itu apakah dari COVID-nya atau gimana Dok? Atau dari vaksin atau seperti apa Dok? Mungkin langsung saya ini dulu ya. Bukannya tadi katanya vaksin ditunda ya akibat lupusnya kambuh? Vaksin pertama kan sudah Dok di Oktober. Nah pas vaksin kedua di November, nah itulah saya mulai menurun tuh Dok. Jadi akhirnya badan saya panas juga pada waktu saya mau vaksin, jadi ditunda gitu sampai sekarang karena saya flare. Saat ini lupusnya masih kambuh saat ini? Flare iya Dok, flare. Dan saya baru sembuh juga dari COVID yang kedua di Agustus ini. Oh, ya macam-macam ya. Bisa jadi akibat COVID-nya, bisa yang long COVID, bisa jadi akibat vaksinnya ya. Jadi memang sebetulnya kita nggak bisa mengetahui dengan pasti penyebab kekambuhannya apa. Ya jadi salah satu yang bisa memang infeksi COVID ya. Mungkin pada saat di bulan 10 itu setelah vaksin COVID ke-1 itu mungkin kena COVID lagi, bisa jadi ya. Terekspos lagi sama COVID, bisa jadi ya. Jadi apa namanya ya? Untuk saat ini saya belum bisa memastikan penyebabnya apa.
soalnya ibu ini lengkap nih, kena COVID sampai 2 kali, ya kemudian ada vaksin COVID juga 1 kali, ya. Iya, Walaupun betul. sebenarnya kalau untuk vaksin COVID, kalau penelitian, ibu dapat vaksin Sinovac ya? Saya Pfizer. Oh ya, ya Saya kalau Pfizer. ya kalau untuk penelitian sebetulnya kalaupun ada apa namanya kekambuhan akibat vaksinasi itu biasanya tidak lama ya. Sebetulnya vaksinasi pada penyintas autoimun itu yang kita takutkan, yang paling takutkan itu sebetulnya bukan kekambuhan penyakitnya, tetapi kemampuan tubuh untuk membentuk antibodi pasca vaksinasi. Itu sih isu utama vaksinasi pada penyintas autoimun begitu. Kalau masalah kipi, misalnya sakit-sakit sendi dan lain sebagainya itu atau demam, itu memang bisa dialami pada semua yang divaksin, baik autoimun maupun tidak. Tetapi isu utama vaksinasi sebetulnya adalah kemampuan tubuh untuk membentuk antibodi pasca vaksinasi, gitu ya. Iya. Nah, kalau melihat ibu selama setahun ini tetap kambuh, ya itu kemungkinan penyakitnya memang belum terkendali dengan baik, ya mungkin kalau selama ini setahun ini obat lupusnya ibu minum apa? Saya Celsep. Saya lagi terapi induksi ya. Celsepnya kemarin itu sehari itu 2000 mg. Sekarang sudah turun kan sudah 6 bulan. Jadi 1000 mg untuk Celsep. Oh iya. Terus saya juga Hiloquin juga 1x1. Terus saya minum rutinnya ya dok ya, Xarelto 20 mg untuk darah, Ascardia 80, terus Kavit D3 untuk tulang, selebihnya Simvastatin sama Ziloric gitu dok. Oh ya, kenapa sampai induksi Celsep ya? Apa nefritis lupus, NPSLE atau apa Mbak? Ya, saya nefritis dok, saya nefritis. Jadi yang memang nefritis saya tuh dari awal memang saya kan dari 99. Saya kena 99 itu memang langsung nefritis sindrom. Oke. NS, iya. Nah, terus dari NS itu akhirnya kan dicari gitu kan, kenapa gitu, kok ini NS-nya sangat fluktuatif gitu proteinnya yang bocor gitu. Nah, akhirnya ketahuanlah bahwa lupus dengan serangkaian laboratorium ya dok ya, dari hasil laboratorium. Baik, mungkin kalau saya sih melihatnya bukan akibat vaksinnya, ya bukan. Memang mungkin ada pencetus yang lain, mungkin akibat COVID-nya. Apalagi ibu kan nefritis lupus ya, amat sangat jarang sekali ya. Belum ada juga datanya kekambuhan vaksin bisa mengakibatkan kekambuhan nefritis lupus sampai membutuhkan induksi gitu ya. Cuma memang kita mesti hati-hati dalam situasi pandemi ini supaya tidak terpancing dengan infeksi. Begitu ya, Mbak. Jadi Iya, dok. Selama 14 tahun Mbaknya remisi itu selalu cek nggak PUK misalnya untuk melihat Sebulan sekali, dok. Saya apalagi urin karena memang dari awal kan saya nefritis ya, nefritis sindrom. Terus akhirnya di 2005 saya kena darah DVT, saya kena DVT. Jadi memang saya darah dan urin itu sebulan sekali pasti diperiksa gitu. Baik. Makanya jadi gini, dari 2007 November 2007 itu setelah semuanya protein berulang kali negatif terus, tidak ada kebocoran lagi, akhirnya dokter coba untuk kita berhentikan metilprednisolonnya gitu kan. Diturunin pelan-pelan tetap negatif akhirnya dilepas gitu dok. Dilepas tapi nggak ada minum obat DMAT ya? Kayak misalnya minimal HCQ deh, HCQ. Enggak dok, saya hanya tidak minum itu. Jadi benar prednisolon tuh nggak minum. Pas dari 2007 ya. Dari 2007 sampai 2000. Bukan, maksud saya sejak awal penyakit lupusnya ini kan tahun. Kurang jelas dok, putus-putus. Sejak awal penyakit lupusnya, tes halo. Iya dok. Ya,
Maksud saya sejak awal penyakit lupusnya tahun 99 itu obat DMARD-nya apa? Langsung dikasih Miflotik ya atau Celsep? Enggak dok, waktu itu belum ada Celsep seperti itu, nggak tahu ya saya, tapi saya nggak dikasih, cuman yang saya dikasihnya selalu terapinya Metil saja. metil. Nah, setelah tahun 2000 berapa ya, saya diberikan imuran sempat dok, ada imuran memang. Itu tahun Aduh, tahun 2000 di bawah 2005 ya dok ya. Saya kurang oke. nggak hafal banget 2002 2000 lama juga lumayan dok, itu sempat setahun 2 tahun gitu dok saya minum imuran. Setelah itu di stop ya. Setelah itu iya, karena kan sudah ya maksudnya tidak ada yang ini, jadi sama dokternya juga stop gitu. Baik, kan jadi udah sekian belas tahun tidak minum metil, tidak minum obat imunosupresan, hanya minum pengencer darah aja tadi ya. Ya udah. Dari 2005 ya dok. Baik. Betul. Kalau saya lihat sih kemungkinan penyebab kekambuhannya ini bukan akibat vaksin ya. Kalau saya lihat sesuai dengan data yang ada dan pengalaman kita, vaksin tidak sampai menyebabkan kekambuhan lupus yang mesti sampai diinduksi ya. Dok Dinar mungkin ada tambahan dok? Izin dok silakan. Ya. Setuju sih Bu ya Mbak ya dengan Dr. Faisal, mungkin seperti kita ketahui bahwa infeksi itu merupakan salah satu yang sering menyebabkan kekambuhan, meskipun Ibu ya dulu sempat 14 tahun remisi Bu ya. Cuma memang salah satu faktor yang sering menyebabkan kambuh lagi mungkin adalah infeksi, dan dalam hal ini dan mungkin adalah COVID tadi yang menjadi pencetusnya. Dan bahkan mungkin selain COVID juga infeksi-infeksi lain juga dapat menyebabkan kambuh lagi untuk lupusnya, misalnya yang kecil aja misalnya gigi bolong. Oh iya. Gimana? ISK dok? Ya, ya semua infeksi juga bisa menyebabkan, seperti misalnya ada infeksi saluran kencing, biasanya misalnya sudah dengan metil 2 mg atau 4 mg atau bahkan mungkin sudah tidak memakai metilprednisolon, kemudian tiba-tiba ada infeksi, baik itu infeksi apapun, bahkan yang kecil-kecil seperti gigi bolong juga dapat menyebabkan kekambuhan lupusnya tadi. Apalagi mungkin tadi Ibu COVID ya, mungkin yang lebih berat lagi dari yang tadi ya. Jadi saya mungkin setuju dengan Dr. Faisal tadi, salah satu kemungkinan penyebab dari kambuhnya itu adalah COVID-nya, bukan dari lupusnya. Sehingga untuk itu maka penting bagi kita untuk bagi para penyintas untuk menghindari terjadinya infeksi-infeksi, tidak hanya COVID saja, tapi juga infeksi-infeksi lain seperti kebersihan gigi, seperti itu, atau tadi yang seperti Ibu sebutkan infeksi saluran kencing juga dapat menyebabkan kekambuhan dari lupusnya. Mungkin demikian Bu. Iya, baik dok, makasih dok. Kasih. Baik, terima kasih Dr. Faisal dan Dr. Dinar sudah memberikan pencerahan kepada Kak Ririn. Selanjutnya, Kak Alfred, silakan untuk pertanyaan berikutnya. Ini dari Kak Mega. Kak Mega sekarang posisinya sedang terpapar COVID dan isolasi di Wisma Atlet. Semua obat SLS semuanya masih diminum, padahal sudah lapor dokter juga, dan kemudian padahal sedang menggunakan imuran. Nah, ini bagaimana dok? Apakah harus stop mandiri atau bagaimana? Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, apakah ada masalah ketika pasien SLE berjemur di pagi hari dalam rangka pemulihan COVID? Karena memang kadang kita ketika terpapar itu ada semacam kayak kebiasaan berjemur gitu ya, yang katanya bisa meningkatkan sistem imun. Gimana dokter tanggapannya? Silakan Dokter Dinar mungkin mau menanggapi. Ya, mungkin tadi kalau untuk obat-obatan tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Faisal bahwa ada beberapa obat yang memang harus yang bisa dilanjutkan, tapi juga ada obat-obatan yang harus di stop, ditunda dulu karena kondisi COVID ataupun pada infeksi-infeksi yang lain. Nah, kalau di sini dengan ada hidroksikloroquine, metilprednisolon, imuran, dan kalsium karbonat, mungkin yang bisa dilanjutkan adalah hidroksikloroquine, metilprednisolon, dan kalsium karbonatnya. Sementara untuk imuran tadi termasuk yang mungkin harus ditunda dulu selama COVID. Kemudian kalau di sini dikatakan bahwa sudah lapor juga sebelumnya tapi tidak ada arahan untuk stop imurannya, mungkin harus dibicarakan lagi mungkin ya dok dengan penanggung jawab pasiennya, karena
ya sebetulnya mungkin harus ditunda dulu. Kemudian untuk apakah tidak ada masalah berjemur di pagi hari? Ya, jadi mungkin untuk pasien SLE mungkin memang dikatakan bahwa harus menghindari sinar matahari kan dapat menyebabkan flare-nya. Tapi untuk pada pasien-pasien SLE yang dengan COVID berjemur juga masih bisa mungkin, tapi dalam batas yang sebentar dan juga di pagi hari sebelum terlalu terik, mungkin seperti itu, nanti di bawah biasanya sih jam 8 atau selama kurang lebih 10-15 menit mungkin masih bisa ditoleransi. Itu sih mungkin yang bisa saya berikan mungkin dari Dr. Faisal, mungkin lebih lengkap lagi, Dok. Dr. Faisal, silakan. Baik, makasih Dok Dinar. Mbak Mega, aduh kebetulan saya DPJP saya di Wisma Atlet, tapi saya nggak tahu, nggak dilapor ke Mbak Mega. Iya, nah kebetulan. Mbak Mega nanti kalau ada nurse-nya yang datang ya untuk tensi, bilang aja minta data jaganya untuk hubungi Dr. Faisal ya. Mbak Meganya ada di sini nggak? Iya, ada Dok. Ada. Oh ya, Mbak Mega kok kebetulan saya salah satu DPJP penyakit dalam di Wisma Atlet, cuman mungkin Mbak Mega bukan di wilayah konsultasi saya ya. Jadi nanti nggak apa-apa, nanti Mbak boleh datang ke nurse station, bilang minta supaya pesan Dr. Faisal supaya tim jaganya menghubungi saya ya, supaya saya kasih instruksi untuk stop imurannya. Itu memang mesti di stop dulu ya. Oh baik, ya. Makasih Dok. Mohon maaf ya Ibu, ya kan mungkin pasien mungkin lagi banyak lagi, jadi mungkin Ibu bukan di posisi wilayah tempat konsultasi saya, jadi saya nggak tahu kondisi Ibu. Kemudian tadi untuk masalah berjemur tadi sih, kalau misalnya nggak panas-panas banget sih mungkin boleh-boleh aja. Cuma kalau saya sih takut juga ya, kan belakangan di sini kan jam 8 juga panas ya. Jadi ya kan, jadi sebetulnya kalau esensi berjemur itu kan untuk mendapatkan vitamin D ya sebetulnya ya. Sedangkan Ibu pada pasien penyintas lupus sebetulnya untuk asupan vitamin D itu lebih kita utamakan melalui suplemen ya. Ya kenapa? Adanya risiko kekambuhan pada pasien lupus jika kena cahaya matahari ya, dalam hal ini ultraviolet ya. Nah jadi memang nggak semua langsung kambuh gitu, tapi kan ada risiko kekambuhan ya. Jadi kalau misalnya Mbaknya juga takut ya nggak apa-apa, nggak usah ya, nggak usah berjemur juga nggak apa-apa. Nanti kita akan suplementasi dengan vitamin D begitu ya. Jadi tujuan kita berjemur pada saat kena COVID itu bukan untuk membunuh kuman COVID, enggak. COVID-nya kan ada di tubuh kita gitu, mau kita berjemur sekian jam juga nggak akan mati. Ada acara ini ya Dokter ya, jadi bisa dikoreksi ya untuk imurannya ya. Iya, betul. Ya. Nah, jadi maksud saya kembali ke masalah berjemur tadi ya. Sebetulnya tujuan berjemur tadi itu pada saat COVID itu untuk lebih ke membentuk vitamin D supaya bisa memodulasi sistem imun. Namun kan pada pasien lupus itu kan sebetulnya ada risiko peningkatan risiko untuk kambuh ya, atau flare up lupus jika kena cahaya matahari, sehingga sebaiknya sih kalau memang takut ya tidak usah juga, tidak apa-apa gitu. Jadi kalau zaman dulu pas awal-awal pandemi itu berjemur sampai gosong sampai 2 jam. Padahal itu kuman COVID nggak akan mati juga. Mau kita jam 12 siang juga di tengah cahaya matahari juga itu kuman COVID nggak mati. Si COVID-nya kan udah ada di tubuh kita gitu. Jadi jadi cahaya matahari itu bukan untuk membunuh si COVID-nya itu sebetulnya, tapi lebih ke untuk membentuk vitamin D. Jadi nanti kita akan biasanya pasien-pasien COVID juga kita sudah lakukan suplementasi dengan vitamin D. Ya mungkin Mbak Megan juga dapat vitamin D kan ya di Wisma Atlet ya? Iya, dapat Dok. Dapat ya. Jadi kalau sudah dapat vitamin D, mungkin ya walaupun mungkin tidak pasti akan muncul kekambuhan, tetapi ada peningkatan risiko untuk kekambuhan lupus jika kena cahaya matahari tadi. Ya jadi sebaiknya sih nggak usah, apalagi kalau lagi panas-panasnya. Kalau hanya menikmati jalan-jalan jam 7 pagi, jam 8 pagi, kalau nggak panas sih ya menikmati angin ya nggak apa-apa, tapi bukan berjemur banget gitu ya Mbak Mega ya. Jadi baik Dok. Ya, bukan artinya penyintas lupus itu cuma di kamar aja, ya nggak apa-apa juga kalau mau lihat ke depan. Kan di Wisma Atlet itu luas ya lapangannya ya, silakan. Iya. PJS.
silakan, tapi hati-hati gitu. Kalau bisa pakai pelindung, pakai baju tangan panjang supaya meminimalkan kontak dengan cahaya matahari langsung ke kulit. Begitu ya Mbak Mega ya. Iya, noted. Makasih Dokter Faisal. Oke, cepat sehat ya Mbak Mega. Terima kasih. Ya, terima kasih penjelasannya dokter. Ini kita tadi sudah membicarakan tentang masalah ada beberapa obat yang perlu di stop ketika terpapar, ditunda ketika terpapar. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Naila. Ini untuk minum kembali itu apakah perlu menunggu konfirmasi PCR atau bagaimana dokter? Ini sebagian besar ditanyakan di grup oleh teman-teman yang terpapar seperti itu. Apakah perlu tes PCR ulang ketika mau mengkonsumsi kembali atau bagaimana? Silakan mungkin Dr. Faisal menanggapi. Oke, baik. Jadi sebetulnya ya pada intinya adalah ketika infeksi COVID-nya dikatakan selesai, maka kita sudah boleh melanjutkan mengkonsumsi obat-obatan untuk autoimunnya, ya. Nah, jadi apakah mesti menunggu atau apakah mesti dilakukan tes PCR yang negatif? Nggak usah, ya. Tentunya jika mampu laksana untuk melakukan tes PCR, maka itu adalah yang paling baik gitu. Tetapi seandainya tidak bisa atau tidak mampu laksana, maka kita sih kalau guideline-nya ya, kalau guideline yang kita anut itu kita bisa memulai kembali pengobatan COVID pada umumnya 10 sampai 14 hari setelah kita kena COVID-nya, ya. Jadi tunggu ya. Itu tentunya melihat kondisi COVID-nya juga, apakah COVID-nya gejala ringan, gejala sedang, atau gejala berat ya. Ini kebetulan saya ada slide-nya sih, dulu sempat saya ngomong di kegiatan rally juga, ini saya tampilkan sedikit. Ini ya, ini sudah kelihatan ya? Sudah, dokter. Nah, ini kapan kita memulai kembali pengobatan pasca COVID. Jadi ini ada guideline yang di Asia Pasifik ya. APRAR itu adalah institusi rheumatologi di Asia Pasifik. Jadi dikatakan pada umumnya ya pengobatan penyakit rematik autoimun yang kita hentikan pada saat COVID dapat dimulai 2 minggu setelah sembuh ya. Untuk pasien yang tidak mengalami gejala ya pengobatan COVID dapat dimulai kembali ya 10 hari setelah diagnosis COVID-nya. Ya jadi dia nggak ada gejala nih ya. Tetapi mungkin akibat adanya kontak atau tracing ya, ketahuan nih COVID. Nah, walaupun tanpa gejala, tetap dihentikan obat autoimunnya dan kita bisa minum kembali setelah 10 hari setelah diagnosis COVID yang positif tadi. Nah, kalau guideline yang di Amerika ya, dia mengatakan untuk pasien COVID-19 yang gejala tanpa komplikasi, yang gejala ringan atau tanpa gejala, maka pengobatan autoimun dapat dilanjutkan 7 sampai 14 hari setelah gejalanya membaik, begitu ya. Kemudian untuk pada pasien autoimun ya yang mengalami COVID-19 tanpa gejala ya asimptomatik, maka dapat dimulai pengobatan autoimunnya dalam waktu 7 sampai 14 hari setelah positif. Gitu. Jadi nggak jauh beda dengan yang di Asia Pasifik tadi ya. Jadi tidak ada kewajiban untuk tes PCR dulu sampai negatif. Ya tapi kalau misalnya bisa tes ya lebih bagus lagi untuk lebih memastikan. Namun kita mesti lihat juga gejala COVID-nya. Kalau ini kita katakan yang begini ini ya kita mulai dalam waktu 7 sampai 14 hari setelah positif itu pada pasien-pasien yang tanpa gejala COVID gitu. Ketahuan positif aja tuh mungkin lagi habis mau naik pesawat kah, kemudian atau kontak kah gitu ya. Jadi intinya untuk memulai kembali pengobatan disesuaikan dengan kondisi masing-masing individu ya, disesuaikan dengan kondisi bagaimana gejala COVID-nya. Kalau untuk pasien yang COVID yang berat ya, yang membutuhkan ICU, nah itu khusus pasien yang begitu kita membutuhkan untuk tes PCR negatif dulu sebelum kita memulai kembali pengobatan COVID.
Gitu. Tapi kalau teman-teman isoman tanpa gejala, ya bisa menggunakan memulai kembali pengobatan COVID dalam waktu 7 sampai 14 hari setelah positif, ya. Gitu. Jadi ya kita bisa lihat nih nggak semua pasien sama ya melihat kondisi COVID-nya juga. Begitu. Mungkin cukup membantu ya, bisa ini ya, bisa membantu mudah-mudahan ya. Ya, terima kasih. Dokter Dinar, apakah ada tambahan untuk tentang hal ini, Dokter? Ya betul, mungkin tambahannya tadi sesuai dengan aturan dari yang kita panduannya tentang COVID tadi, mungkin berhubungan juga dengan karantina tadi, masa isolasi tadi 10 sampai 14 hari ya. Jadi memang kalau 10 sampai 14 hari untuk pasien isoman itu dianggap sudah tidak COVID lagi, sehingga bisa dilanjutkan untuk demand-nya. Tapi mungkin yang untuk yang pasien-pasien yang dirawat tentu harus disesuaikan dengan kondisinya, apakah COVID-nya harus tadi PCR-nya harus negatif dulu, ataupun mungkin kalau yang dirawat mungkin ada infeksi yang lain yang tentu harus diatasi dulu, infeksi-infeksi yang lainnya selain COVID pada pasien tersebut. Jadi mungkin untuk pasien-pasien yang dirawat tentu selain COVID juga kita harus lihat apakah ada infeksi yang lain atau enggak. Kalau sudah tidak ada, tentu misalnya di mana sudah bisa dilanjutkan lagi. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih, Dokter. Kak, apakah masih ada pertanyaan lagi? Ya, bisa ditampilkan. Ini dari Kak Tresti Jakarta ya, dengan Sjögren dan batuk kronis, setiap hari batuk kering sporadis, sudah minum obat sejak bulan Mei. Bulan Mei sampai sekarang masih minum obat batuknya, Kak. Apa boleh booster? Saya hanya minum vitamin D dan Valergi. Dulu HCG lalu Lupret. Kemudian reinfeksi. Oh, dua pertanyaan ya. Kemudian apakah reinfeksi COVID seperti Presiden Biden itu apa mungkin dicegah? Bagaimana memastikan bahwa kita itu tidak mengalami reinfection? Dokter Faisal ada tanggapan ini? Kasusnya Sjögren dan Baik, Mbak Yuli. kronis. Wah, bisa ditampilkan lagi? Tampilkan lagi. Ya. Jadi teman-teman sekalian, kita jangan salah ya, jangan ketakutan banget untuk vaksin. Kayak saya sudah sampaikan tadi, isu vaksinasi yang lebih utama itu adalah pembentukan antibodi pasca vaksinasi. Kenapa? Pada pasien autoimun kan memang ada gangguan sistem imun tuh, yang mana itu sudah menggunakan obat-obatan imunosupresan yang bisa menekan sistem imun, sehingga ditakutkan pembentukan antibodinya itu tidak maksimal ya dibandingkan kelompok orang yang sehat yang tidak menggunakan obat-obatan penekan sistem imun ya. Jadi walaupun demikian, penelitian menunjukkan walaupun pembentukan antibodi pada pasien autoimun pasca vaksinasi itu tidak setinggi kelompok yang sehat, namun pembentukan antibodi itu adekuat, cukup ya, dianggap cukup untuk mendapatkan kekebalan atau proteksi ya. Itu isu yang utama. Sehingga di luar negeri itu ya, pasien autoimun itulah yang diutamakan untuk vaksinasi. Pasien usia tua, pasien autoimun itu adalah masuk kelompok rentan ya, kelompok yang diutamakan untuk vaksinasi, mengingat jika kena COVID, maka kemungkinan untuk mendapatkan gejala yang lebih berat itu cukup tinggi. Di Indonesia kebalik, malah ketakutan. Kalau teman-teman baca itu ya, teman-teman baca kalau di Singapura itu sebelum populasi yang sehat divaksin itu autoimun dulu dan yang usia tua dulu tuh yang diutamakan gitu. Kemudian saat ini pasien autoimun dan usia tua juga yang diutamakan untuk mendapatkan booster yang kedua. Mengapa kelompok-kelompok ini yang dianggap salah satu kelompok yang rentan ketika mengalami amit-amit ketika kena COVID. Jadi mesti dikasih kekebalan, dikasih perlindungan yang lebih cepat dan lebih adekuat begitu ya. Jadi jangan ketakutan kalau cuma batuk-batuk, misalnya batuk-batuk nggak enak badan ya, bukan menjadi halangan untuk divaksinasi. Nah, bukan menjadi halangan maksudnya apa ya? Kita mesti mengetahui kondisi tubuh kita ya. Kalau misalnya kita sedang demam ya, tentunya nggak boleh divaksin ya. Tapi bukan nggak boleh divaksin, tidak boleh divaksin saat itu sampai demamnya selesai gitu. Jadi kayak misalnya yang sehat juga kalau lagi flu, batuk pilek juga jangan vaksin dulu ya, tunggu tubuhnya fit begitu. Jadi
apa namanya, jika sedang mengkonsumsi obat-obatan untuk autoimun, maka tetap boleh divaksin, nggak masalah. Jadi kadang-kadang banyak teman-teman penyintas tuh yang mengatakan, dok, saya kan masih minum ini, masih minum itu, kan artinya kan penyakit saya masih belum stabil. Jadi saya nggak boleh, jadi saya takut untuk divaksin. Tidak ya. Walaupun masih minum obat-obatan untuk autoimunnya, tetap boleh untuk divaksin. Tentunya nanti ada obat-obatan yang kita modifikasi jadwalnya supaya memaksimalkan pembentukan antibodi pada tubuh pasien. Nah, kembali ke yang ditanyakan Ibu ini, Mbak Esti ini menanyakan pasien Sjogren syndrome dan batuk kronis ya. Apakah boleh booster? Ya, kalau untuk pasien Sjogren syndrome ya silakan aja vaksinasi. Nah, batuk kronisnya ini kenapa? Ya, apakah ada jika memang akibat bronkitis ya, akibat asma misalnya ya, akibat alergi debu dan lain sebagainya, ya itu mesti dijajaki penyebabnya apa. Tetapi bukan menjadi suatu kontraindikasi vaksinasi. Ya, jadi apa namanya? Jangan menganggap bahwa penyakit autoimun itu adalah suatu kontraindikasi untuk vaksinasi. Enggak ya. Jadi sebenarnya saya nggak paham ya definisi batuk kronisnya Mbak Esti ini, tetapi kalau cuma batuk kalau saya lihat ya batuknya dikasih vitamin D dan obat anti alergi, kemungkinan ada alergi pencetusnya nih, apakah debu, makanan dan lain sebagainya, itu mesti dijajaki. Tapi bukan menjadi kontraindikasi untuk vaksinasi. Yang menjadi kontraindikasi untuk vaksinasi adalah jika pasien memiliki riwayat alergi pada komponen vaksinnya. Ya misalnya sebelumnya dapat Sinovac, muncullah gatal-gatal atau alergi segala macam, maka vaksin yang selanjutnya jangan Sinovac lagi gitu, vaksin yang lain gitu ya. Kemudian untuk tata laksana Mbak Esti juga saya melihat kalau memang banyak Sjogren itu nggak cukup cuma vitamin D ya. Jadi apakah kondisi Mbak Esti saat ini sudah remisi atau bagaimana ya? Jadi kita ketahui misalnya kalau pasien Sjogren itu adalah mengalami kekeringan pada mata dan mulut, itu paling banyak ya. Bisa jadi batuk-batuknya mungkin akibat kekeringan pada mulut misalnya sehingga batuk-batuk, bisa jadi gitu, yang menunjukkan bahwa sebetulnya penyakit Sjogrennya Mbak belum terkendali dengan baik sehingga mungkin membutuhkan pengobatan gitu. Jadi vitamin D itu bukan obat untuk autoimun, tidak ya gitu. Jadi mungkin bisa dijajaki kembali, dikonsultasikan kembali apakah saat ini Sjogrennya aktivitas penyakitnya bagaimana, apakah sudah remisi, apakah low disease activity, apakah sedang aktif, kemudian dijajaki penyebab batuknya ini apa, apakah akibat penyakit Sjogrennya atau ada kondisi alergi yang bisa mengakibatkan batuk-batuk, misalnya debu atau makanan, ya. Kemudian untuk vaksinasi tidak apa-apa, tidak masalah. Ya, kalau ke pandangan kami tidak apa-apa untuk vaksinasi. Tentunya jika membutuhkan rekomendasi, silakan konsul ke spesialis yang menangani atau DPL yang menangani supaya bisa mendapatkan rekomendasi. Jika DPL-nya nggak kasih, misalnya belum boleh vaksinasi, didiskusikan, ditanya kenapa belum boleh dan kapan bisanya, sehingga Mbak bisa mendapatkan upaya-upaya untuk meningkatkan kondisi Mbak supaya layak untuk vaksin. Ya. Jadi kalau DPL-nya bilang, belum layak untuk vaksin nih, nah itu mesti ditanya nih, jadi kapan saya bisa layak dok? Gitu, didiskusikan. Ya kenapa? Mau nggak mau, kita ini mesti melakukan vaksinasi untuk melindungi dari pandemi COVID ini, dan untuk membuat pandemi ini cepat selesai. Gitu, ya. Mungkin itu Mbak Yuli, mungkin Dokter Dira mungkin ada tambahan? Ya, dok. Ya, tadi memang fenomena di Indonesia itu seperti tadi Dr. Faisal itu ya betul ya, memang yang banyak yang dengan komorbid termasuk autoimun dan penyakit yang lain, itu mereka takut divaksin karena dok, saya kan punya DM, saya kan punya hipertensi, saya kan punya autoimun atau apa. Jadi memang tadi betul bahwa justru prioritas untuk vaksin itu adalah pasien-pasien dengan komorbid yang dikatakan rentan tadi.
Jadi mungkin tadi untuk autoimun sudah dijelaskan oleh Dr. Faisal, tapi juga untuk teman-teman juga mungkin punya orang tua atau saudara-saudara yang mempunyai penyakit lain seperti hipertensi, diabetes, jantung atau apapun, selama dalam kondisi stabil itu merupakan suatu yang direkomendasikan untuk divaksin. Jadi bukan untuk sesuatu yang dihindari untuk vaksin. Jadi memang itu yang direkomendasikan, justru yang pertama diprioritaskan untuk vaksinnya seperti itu. Kemudian selanjutnya ya tadi betul tadi ada pertanyaan sambungannya sebetulnya dari Mbak Triesti itu, yaitu tadi bukan saya takut divaksin tapi petugasnya katanya yang tidak memperbolehkan karena batuk katanya. Ya untuk itu jadi mungkin tadi sudah dijelaskan juga oleh Dr. Faisal. Jadi kalau misalnya batuk tentu harus dicari penyebabnya. Apakah kalau misalnya menurut petugas itu ada ke arah COVID, ya tentukan apakah kapan harus divaksin, karena kan kalaupun misalnya COVID berarti selanjutnya apakah harus isolasi ataupun bukan. Tapi melihat dari gejala yang ini sih sebetulnya sih mungkin bukan dari COVID-nya, tapi salah satunya mungkin tadi mungkin karena keringnya tadi jadi merangsang atau batuknya. Jadi mungkin untuk karena ibunya sebetulnya semua tidak ada masalah dengan vaksin, jadi supaya lebih dilancarkan, jadi mungkin ibu bisa meminta surat dari dokter penanggung jawabnya untuk memberikan surat layak vaksin seperti itu. Jadi tidak ada hambatan dalam dengan petugas vaksinnya. Demikian Bu, mungkin yang bisa disampaikan, mungkin bisa membantu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih dokter. Sudah sangat jelas sekali. Ini tadi juga ada pertanyaan dari Kak Niken yang ketika kondisi flare tentunya belum boleh vaksin oleh DPJP. Nah, ini seperti tadi Dr. Faisal bilang, mungkin perlu didiskusikan dengan DPJP-nya ya, kira-kira kapan bisa mendapatkan vaksinasi dan apakah flare-nya itu kan harus digali juga ya dokter ya, apakah sudah obatnya sudah sesuai atau bagaimana ya. Sepertinya kan Kak Ani kan kemarin juga sudah mengikuti acara ini, jadi mungkin saran-saran dari Dr. Faisal yang kemarin bisa diaplikasikan begitu ya. Kemudian dari Dr. Indrawati Salim, ini apakah perlu cek sebentar Kak, di chat ada pertanyaan dari Dr. Indrawati Salim, apakah perlu cek CRP sebelum vaksin dok? Karena takut kalau terjadi sesuatu. Mungkin Dr. Dina mau menanggapi dulu. Perlu periksa CRP Perlu cek, sebelum iya. untuk Iya. lihat ada flare gitu? Iya. Seperti itu ya mungkin ya? Oh Iya. iya. Ya tentu sebetulnya bukan suatu keharusan. Ya, jadi kalau misalnya secara klinis juga sebetulnya kita sudah bisa melihat apakah ada flare atau tidak. Tapi kalau misalnya pada pasien-pasien juga kadang-kadang kan memang ada yang 1 bulan sekali atau 2 bulan, 3 bulan sekali diperiksa CRP-nya. Tetapi itu bukan merupakan satu-satunya faktor bahwa itu ada flare atau tidak, tentu disesuaikan juga dengan kondisi pasiennya. Jadi bukan merupakan suatu keharusan kita harus periksa CRP dulu sebelum mau vaksin. Dari secara klinis juga kita dapat menentukan atau bahwa ibu atau layak vaksin atau tidak. Mungkin demikian, Mbak. Masih tentang vaksin dokter. Ada beberapa pendapat yang mengatakan sebelum vaksin karena takut terjadi sesuatu setelah vaksin, kemudian swab dulu. Nah ini apakah relevan dokter? Mungkin Dr. Faisal menanggapi. Baik, makasih Mbak. Nah, jadi kita mesti ketahui bahwa vaksinasi COVID ini adalah sifatnya vaksinasi massal, ya. Jadi tentunya jika ada rekomendasi atau panduan yang kita pakai, yaitu tentunya rekomendasi itu disesuaikan dengan kondisi umumnya di lokasi itu, dalam hal ini di Indonesia, ya. Nah, di Indonesia maupun di dunia ini itu tidak ada menyebutkan rekomendasi multi swab dulu sebelum vaksin, ya, tidak ada. Jadi tidak menjadi suatu hal yang mutlak mesti vaksin dulu sebelum multi swab dulu sebelum vaksin. Namun demikian kan jadi ada yang nanya, dok, kalau misalnya nggak di swab, saya nggak tahu dok saya lagi COVID atau nggak ketika divaksin, ya. Jadi sebetulnya itu tadi salah satu penapisannya adalah melihat gejala. Ya kalau misalnya gejalanya batuk, sesak nafas tidak ada, ya maka kita anggap aman untuk divaksin. Namun kalau misalnya teman-teman mau swab dulu ya silahkan, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Tapi itu kan tentunya disesuaikan dengan kemampuan mampu laksana teman-teman atau tidak. Kan swab itu nggak semua tempat bisa swab PCR ya, kemudian biayanya mahal dan waktunya juga lama gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau silahkan, tidak dicegah atau tidak dihalang-halangi. Namun itu bukan suatu rekomendasi yang mutlak untuk dilakukan sebelum vaksinasi.
gitu. Jadi jika dianggap stabil, kemudian tidak sedang dalam kondisi akut, dalam hal ini misalnya lagi demam, ya, itu silahkan untuk melakukan vaksinasi. Dr. Dinar, apakah ada tambahan tentang vaksinasi ini? Cukup, ya, cukup. Ya, terima kasih. Pertanyaan tadi terakhir ya, karena sudah 2:30, nanti kita ada kahut ya teman-teman, tentang apa yang kita bicarakan pada sore hari ini. Saya mau menyampaikan kesimpulan dulu tentang diskusi kita pada sore hari ini, bahwa vaksinasi COVID itu sangat direkomendasikan, terutama untuk kelompok komorbid seperti penyintas autoimun. Tentunya ini juga memerlukan rekomendasi dari DPL masing-masing. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sekarang masih takut vaksin, harapannya setelah mendengarkan acara sore ini, jangan takut lagi untuk vaksinasi, apalagi ini sudah sampai ke booster ya. Jadi silakan teman-teman mendiskusikan kondisi ke DPR masing-masing, apakah cukup layak untuk vaksin atau tidak. Kalaupun misalnya memang belum layak, seperti dari saran Dr. Faisal, mungkin perlu dibicarakan lagi untuk syarat-syaratnya supaya bisa layak vaksin seperti apa. Dan kalau sudah mendapatkan izin, jangan disimpan surat izinnya ya, segera vaksin ya, karena ini kembali naik kasusnya ya, jangan sampai karena kita takut yang sesuatu yang belum tentu kejadian kita malah terpapar gitu ya. Kemudian yang kedua, untuk penyintas autoimun yang memang sedang terpapar, tentunya ada beberapa obat-obatan yang tadi sudah disampaikan dokter bahwa perlu ditunda. Nah, mungkin karena tadi zat aktifnya, jadi mungkin teman-teman kurang begitu memahami ya dokter, apakah yang diminum teman-teman ini sesuai dengan yang tadi ditabel. Silakan dikonsultasikan dengan DPR masing-masing. Apakah obat yang diminum itu termasuk zat aktif yang perlu ditunda, begitu ya. Kemudian yang ketiga, untuk kontrol nih dokter. Kebanyakan teman-teman ketika COVID naik itu parno ke rumah sakit, sehingga menunda kontrol dan sebagainya. Justru ketika menunda kontrol itu kan resiko flare lebih besar. Jadi jangan takut, karena di rumah sakit tentunya sudah ada zona ya, zona yang aman untuk kontrol dan sebagainya. Ada zonasi, jadi jangan takut. Terakhir, tetap menjaga prokes, terutama ketika kondisi COVID sedang naik seperti ini. Jaga kesehatan, makanan bergizi, tetap menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker, mungkin menghindari kerumunan, ataupun memperketat prokes ketika kita harus berada dalam keramaian. Kemudian menggunakan hand sanitizer mungkin yang kemarin sempat sudah terlupakan, mungkin sekarang perlu dibawa-bawa lagi kemana-mana. Dan apa lagi dokter? Kayaknya sudah lengkap ya dokter ya. Ada tambahan mungkin dokter Faisal, dokter Dinar untuk kesimpulan ini? Mbak Yuli, maaf, saya menambahkan dikit boleh? Ya, boleh silakan. Saya tadi iseng-iseng buka chat, ada satu yang kayaknya penting tapi belum kita jawab, Mbak. Ini apa ya? Ya, ini oleh Silakan. Mbak Rantini ya, menanyakan efek samping HCQ. Oh, maksudnya. Oh iya dokter, silakan. Nah, ini saya anggap penting ya, kenapa? HCQ atau hidroksikloroquine ini adalah obat yang kita anggap saat ini ya, semua panduan tentang lupus mengatakan bahwa HCQ ini sebaiknya digunakan pada semua penyintas lupus, semua pasien lupus, apapun derajat penyakitnya, mau remisi, low activity, moderate atau severe, ya, apapun derajat penyakitnya, kecuali kalau ada kontraindikasi, ya. Jadi bukan yang ini selainnya Mbak Yuli, yang sebelum ini tadi kayaknya yang Ibu Rampini tadi ada di slide sebelum ini kayaknya. Nah jadi, Nah jadi HCQ itu ya, itu adalah obat yang kita katakan sebaiknya direkomendasikan untuk digunakan pada semua pasien lupus, ya, apapun jenis lupusnya dan apapun derajat penyakit lupusnya, ya. Ya kenapa?
HCQ ini memiliki efek, ya, dia bisa mengendalikan aktivitas penyakit dan dia bisa mencegah kekambuhan. Jadi misalnya nih walaupun pasiennya sudah remisi lupus, tapi kita tetap anjurkan biasanya untuk tetap menggunakan HCQ untuk mencegah kekambuhan. Pada kehamilan itu juga dipakai nih HCQ, ya, untuk mencegah kekambuhan ibu hamilnya dan juga untuk mencegah komplikasi lupus pada janin, ya. Jadi jangan kebalik, ya, jangan malah HCQ di stop ketakutan, nggak boleh, ya, kecuali ada kontraindikasi. Nah, kontraindikasinya apa? Pada HCQ ini kita nggak kasih pada pasien yang mengalami gangguan retina, ya, pada mata, ya. Tapi nggak semua penyakit mata nih nggak boleh minum HCQ. Ya, penyakit mata yang bagaimana? Yang sifatnya adalah gangguan pada retina, ya. Misalnya retinitis atau retinopati, ya, itu kita nggak boleh kasih HCQ, ya, soalnya nanti kasih HCQ akan menyebabkan penyakit retinanya semakin berat, ya. Tapi kalau glaukoma, katarak, mata minus, mata plus itu nggak apa-apa, nggak masalah, ya. Nah, jadi akibat adanya efek samping HCQ pada retina mata, maka biasanya sebelum kasih HCQ atau di awal-awal pemakaian HCQ, itu kita minta pasiennya konsul ke mata untuk evaluasi apakah aman menggunakan HCQ ini. Aman dalam hal apakah ada kondisi penyakit gangguan retina atau gangguan lapangan pandang. Ya, kalau nggak ada ya silakan pakai HCQ. Ya. Kemudian efek samping HCQ ini biasanya muncul itu akibat dosis kumulatif. Dosis kumulatif itu maksudnya dosis gabungan, ya, setelah bertahun-tahun digunakan. Biasanya setelah 5 tahun, ya, itu bisa muncul pada sebagian kecil penyintas lupus yang menggunakan HCQ, bisa muncul efek samping pada retina mata. Jadi nggak semua pasti kena efek samping HCQ. Itu banyak pasien kita yang pakai HCQ udah 10 tahun, 15 tahun, tapi matanya aman-aman aja. Ya, tapi tetap kita lakukan evaluasi, ya. Jadi biasanya setelah 5 tahun pemakaian HCQ, kita akan melakukan pengecekan mata tiap tahun untuk mengevaluasi apakah ada efek sampingnya atau tidak. Dan bisa saja kita bisa melakukan pengecekan mata lebih cepat sebelum 5 tahun jika memang spesialis mata menganggap, oh, ini butuh dilakukan pengecekan lebih cepat. Begitu, ya. Jadi untuk menjawab yang ditanyakan Ibu Dampini ini, ya, obat HCQ itu apakah bisa mengakibatkan penglihatan kabur atau tidak, itu jawabannya ya belum tentu. Penglihatan kaburnya kalau misalnya akibat matanya minus atau matanya katarak ya bukan akibat HCQ, gitu, ya. Nah, yang HCQ ini dia bisa mengakibatkan gangguan retina, namun itu juga jika digunakan dalam jangka panjang pada sebagian kecil pasien lupus. Jadi jangan takut menggunakan HCQ, sebenarnya itu obat yang paling aman di antara obat-obat lupus yang lain. Sehingga itu memang menjadi salah satu obat yang kita paling belakangan kita hentikan kalau memang mau dihentikan. Ya, jangan kebalik. Yang saya lihat itu banyak kebalik nih. Saya nggak tahu dapat di mana rekomendasinya. Misalnya pasien pakai metil plus HCQ. HCQ dulu dihentikan, metilnya dilanjutkan. Itu kebalik. Mestinya metil dulu di stop. Setelah itu kita lihat nih, kalau HCQ bisa kita lanjutkan, atau kalau bisa kita stop. Jadi HCQ itu yang paling belakangan untuk di stop. Begitu. Jadi ini cukup penting ya untuk teman-teman ketahui supaya jangan salah dan jangan silap. Mungkin Dok Dina silahkan ditambahkan, Dok, untuk membahas fenomena HCQ ini, Dok. Cukup ya, Dok. Ya, Dok. Ya. Terima kasih, Dr. Faisal. Maaf, menambahkan satu pertanyaan lagi ya, Dokter. Ini titipan dari Pak Kuyit. Satu pertanyaan lagi. Beliau ini istrinya adalah lupus nefritis, kemudian terapi memakai Kamifet, tapi kadang-kadang proteinnya negatif, kadang kembali positif lagi. Nah, kalau lagi negatif, obat Kamifetnya nggak dapat, diganti dengan Sandimun. Dengan bergantinya Kamifet ke Sandimun itu bagaimana, Dok? Dr. Faisal mungkin menanggapi. Ini dari Lampung Utara. Oke, Mungkin baik. karena ketersediaan obat. Iya. Baik, ini lupus nefritisnya ada diketahui nggak kelasnya? Pak Kuyit, mungkin silakan. Iya, selamat sore Pak Dokter.
Iya, Bapak. Ya, selamat sore, Pak Dok. Nefritisnya proteinnya bocor aja, Dok. Positif. Oke, jadi awalnya dikasih Kamevet, setelah itu diganti menjadi apa? Kalau proteinnya positif, nah dari BPJS-nya kan nggak dapat Kamipet tuh, Dok. Nah, jadi digantinya ke Sandimun. Ke Sandimun. Yang Iya, mengganti betul. Sandimun itu cuman itu yang ada gitu maksudnya ya? Iya, cuman itu yang bisa dipakai untuk kasus lupusnya, Dok. Untuk obat autoimunnya. Oke. Tunggu ya. Saya tunjukkan deh ininya. Sebetulnya memang ada beberapa pilihan ya. Itu Sandimun itu kan isinya siklosporin ya. Siklosporin ya. Ya kan, jadi itu bisa digunakan untuk pasien pasien nefritis lupus. Tunggu saya tunjukin ya supaya Bapaknya yakin ya dengan pengobatannya, jangan menganggap oh ini nggak diobati, nggak juga. Jadi memang ada pilihan-pilihannya. Ya sebenarnya dokternya pengennya sih itu, pengennya kami. Iya. Nah jadi ini adalah rekomendasi kita untuk tata laksana nefritis lupus. Kita lihat kelasnya ya, apa kelas 1, 2, 3 pada sebagainya. Cuman ini kan kelihatannya dia udah fase maintenance ya, bukan fase induksi lagi ya, udah lama. Kan jadi ini fase maintenance saja. Jadi memang kita bisa memilih ya salah satu imunosupresan yang bisa kita pilih itu memang pada lupus nefritis bisa siklosporin, Pak. Ya. Kalau kami itu kan ini ya MMF atau MPA ya. Atau azathioprine itu misalnya nama dagangnya bisa sebut nama dagang nggak, Mbak Yuni langsung sebut. Ya. Jadi kalau untuk siklosporin masih ada tempatnya, Pak, pada pasien-pasien nefritis lupus. Ya, jadi boleh ya. Jadi Ya, untuk kelas-kelas ini juga. Maksudnya di antara siklosporin ke Kamipet itu nggak apa-apa ya, Dok? Itu salah satu pilihan. Ya nggak Iya. apa-apa sih. Ya kan kita kan tentunya tidak bisa menyamakan semua pengobatan disesuaikan dengan kondisi. Ya makanya ini kan banyak atau nih obat ini atau ini atau ini atau ini. Cuma kalau kita lihat kondisi pasien misalnya yang tersedia obat siklosporin ya mau nggak mau ya boleh pakai itu. Itu kan masih ada juga di rekomendasi. Ya kecuali yang dikasih obat yang sama sekali nggak ada hubungannya nih. Ya misalnya yang dikasih sulfasalazin. Itu kan nyambung gitu. Ya tapi kalau masih siklosporin sih masih ada tempatnya, Pak. Jadi jangan takut, insya Allah dengan pengobatan yang adekuat ya siklosporin ini masih bisa kita gunakan untuk tata laksana pasien lupusnya. Walaupun mungkin di DPL-nya mungkin lebih menginginkan MMF atau MPA, namun tentunya disesuaikan dengan kemampuan laksanaan begitu. Ya Pak ya? Ya. Ya makasih, Dok. Sudah jelas ya Pak Piet ya. Ya. Dokter Dina apa mau ada tambahan, Dokter? Ya Dok, ini ya Bu. Ini emang ini kasusnya ada juga sih Dok di rumah sakit kami Dok. Jadi pasiennya biasa pakai Kamipet, kemudian tadi dengan Bapak tadi proteinnya udah negatif gitu. Tapi dari kita masih diberikan Kamipet dan dari BPJS-nya karena proteinnya negatif jadi tidak di-ACC oleh Kamipet dan akhirnya. Tapi untuk itu sebetulnya kalau di kami itu bisa di meskipun proteinnya negatif tapi di SEP-nya tetap ditulis lupus nephritis seperti itu Pak. Jadi tetap dari BPJS tetap dapat diberikan Kamipet ataupun Celsep seperti itu Dok. Kemudian kalau untuk yang tadi sih untuk efikasi tadi pilihan-pilihannya sesuai dengan yang Dr. Faisal, tetapi bahwa memang dapat diberikan. Tapi kalau misalnya masih tetap diberikan Kamipet juga caranya adalah mungkin seperti itu. Jadi kalaupun meskipun negatif, tetapi kalau di diagnosisnya ditulis lupus nephritis, kalau di kami sih masih bisa diberikan sebetulnya. Baik kan, terima kasih. Terima kasih, Dokter. Baik, teman-teman, kita mulai ke Kahoot ya. Oh, foto dulu ya, mohon maaf, foto dulu. Buat teman-teman silahkan membuka videonya ya, kita foto dulu. Silakan Kak Afat untuk memulai sesi fotonya. Ada 54 peserta. Silakan. Baik, terima kasih.
mohon bantuannya untuk dokter dan teman-teman untuk open video ya. Kita mau foto bersama sebentar. Ada 3 slide di sini. Baik, saya mulai dari slide pertama. Baik, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Ayo teman-teman senyum dong. Mau difoto loh ini. Senyum semuanya. Tunjukkan kita bahagia ya Mbak Yuli ya. Happy. Ini ada Mas Dilan, gaya banget nih Mas Dilan. Ya Mas Dilan pakai pis. Oke, thank you. Ya, terima kasih. Ya, teman-teman, kita bermain di Kahoot ya. Tidak sulit. Ada 4 pertanyaan, A, B, C, D. Pilihan ganda pokoknya, nggak ada yang isai. Jadi, kalau misalnya bingung bisa cap, cip, cuk. Dilan siap ya? Untuk link Kahoot-nya sudah ada di chat. Silakan teman-teman bisa mulai ikut masuk ke arena permainan. Untuk teman-teman yang lain yang mungkin tidak ingin ikut, boleh. Nanti kan ada pertanyaan yang bisa teman-teman ikuti juga ya. Jadi mungkin tidak bisa memberikan jawaban di Kahoot-nya, tapi teman-teman bisa mengikuti. Isinya adalah tentang tadi yang kita bicarakan hari ini. Tersedia 2 hadiah berupa pulsa 50.000 untuk 2 pemenang. Dan jangan lupa untuk mengisi link absensi ya teman-teman yang ada di chat sama di grup. Ada 11 pemain, 12. Yuk. 13, 14, 15, 16. Masih ditunggu ya. Mbak, maaf, ini baru pertama kali. Jadi saya kalau mau ikut main harus ngapain ya? Klik linknya aja Kak. Jadi itu di chat ada linknya kan untuk Kahoot. Diklik link Kahoot-nya, nanti masuk Kahoot. Nanti tinggal nunggu. Nanti kan nama nickname-nya masuk di. Oh iya. Maklum orang baru. Nggak apa-apa. Santai aja. Ya dicoba yuk, dicoba. Yuk, nickname. Gini aja lah. Nggak usah nickname. Ya. Oh gitu. Dah. Ada lagi yang mau bermain? Nanti mainnya yang tadi saya udah udah login lah ibaratnya di situ ya. Bukan nanti ada pertanyaannya kok. Nanti tinggal jawab pilihan A, B, C, D gitu aja. Oke, sip. Ya, ada lagi yang mau ikut? Yang belum pernah mencoba, boleh silahkan mencoba. Nggak bisa, Kak. Saya nggak ngerti itu mencoba. Diklik Aduh, bagaimana? Itu linknya diklik. Linknya diklik, nanti tinggal masuk. Kemarin udah nyoba nggak bisa, diklik-klik sampai pusing, ngeklik diajari anak sampai nggak bisa, ya udah. Frustasi, nggak jadi ikut. Cuman kan switching dari HP itu kan alt tab ya, jadi apa pindah Windows gitu lah. Dicoba dulu. Nggak apa-apa lah, saya tengok aja lah Kak. Jawab di luar Kahoot ya Kak ya. Kan kelihatan nanti ininya. Juga gitu. Iya, oke. Yuk, siapa lagi yang mau bermain? Kalau pakai laptop lebih kelihatan ya. Kalau pakai laptop kelihatan ya sini. Lebih enak ya. Lebih enak ya kalau pakai. Oh ya, oke. Ya, enggak apa-apa. Yuk, siapa yang mau bermain lagi? Ditunggu berapa menit lagi?
2 menit ya. Hitung ya. Ya, mari yang mau bermain di Kahoot berhadiah 50.000, pulsa 50.000. Bisa untuk mengikuti kegiatan rally berikutnya. Oh iya, nanti tanggal 24 kita spoiler dulu ya. Tanggal 24 itu ada webinar muskuloskeletal bersama Dr. Pak Musdalita dan Dr. Andila Ginting membahas tentang osteoartritis. Ya, sip. Banyak kasus itu ya. Nanti ditunggu flyernya ya Kak Alfred. Baik. Sudah ini? Sudah cukup ya? Boleh. Ya. Oke, ditutup ya. Dilan, silahkan. Pertanyaan pertama. Vaksinasi sangat direkomendasikan untuk kelompok komorbid termasuk penyintas autoimun. Benar atau salah? Tinggal klik ya. Ada 2 pilihan. Benar atau salah? Kliknya di mana? Oh, oke, dah. Akhirnya aku Ya. ngerti kliknya di mana. Seneng. Bisa klik di Kahoot-nya aja. Iya. Gampang kan? Iya, baru tahu. Seru. Iya. Udah klik tapi masih di Bener nih, yang bener 24 orang. Satu yang masih salah ya, nggak apa-apa. Yang memimpin Kak Tresti, disusul oleh Kak Nur Samsiah. Ya, semangat. Yuk. Pertanyaan kedua. Berikut ini ada kiat-kiat untuk mencegah penularan COVID-19 kecuali menunda kontrol, menghindari kerumunan, penggunaan hand sanitizer, menggunakan masker dengan benar. Silakan dipilih. Kalau kayak gini cepet-cepetan ya, Mbak? Iya, betul. Cepat dan benar. Harus cepat dan benar. Supaya bisa di puncak. Oke, sip. Kalau loadingnya lama ya? Kalau loadingnya lama tuh artinya apa tuh? 19 yang menjawab dengan benar. Jawabannya adalah menunda kontrol ya. Jangan menunda kontrol ya. Dengan alasan takut kalau di rumah sakit sumber infeksius. Ada zonasinya tadi yang saya bilang. Oke, masih Kak Tresti yang memimpin, disusul Kak Nur Samsiah dan disusul oleh Kak Feby Arvini. Ayo dikejar. Pertanyaan ketiga. Berikut ini adalah obat-obatan yang perlu ditunda ketika penyintas autoimun terpapar. Nah, yang tadi mendengarkan pasti bisa. Azathioprine, mycophenolate sodium, methotrexate, semua benar. Yang tadi di tabel-tabel tadi itu yang merah-merah itu ya teman-teman ya. Nanti tabelnya mungkin bisa di-share di grup ya Kak Alfred supaya teman-teman bisa lebih ini mempelajari lagi. Ya. Aduh, benar semua 15 orang sudah benar, yang 4 masih salah. Masih salah. Ya, tapi yang lebih sudah banyak yang tahu ya caranya ya. Sudah benar. Kemudian pertanyaan berapa tadi? Keempat ya? Ya, terakhir, pertanyaan terakhir. Iya, pertanyaan terakhir. Masih ke atas ini, sama Kak Nur Samsiah balapan. Pertanyaan keempat, pertanyaan terakhir. Hidroksikloroquine adalah salah satu obat yang aman untuk penyintas autoimun yang terpapar COVID. Maaf ini terpotong ya, maksudnya terpapar COVID ya. Hidroksikloroquine adalah salah satu obat yang aman untuk penyintas autoimun yang terpapar COVID. Benar atau salah? Tadi ada semua kan di materi kita hari ini. Kalau benar-benar mendengarkan, pasti bisa. Ya, jawabannya adalah benar. Oke, 21 orang yang berhasil menjawab dengan benar. Pemenangnya adalah Kak Tresti dan Kak Nur Samsiah. Selamat kepada Kak Nur Samsiah. Selamat bagi teman. Ya, terima kasih. Seru ya. Udah bisa ya? Udah.
Baik. Terima kasih kepada Dr. Faisal dan Dr. Dinar. Apakah masih bergabung ya? Oh ya, baiklah. Mohon maaf ya dokter, belum sempat berterima kasih tadi. Dokter Dinarnya masih? Masih. Dokter, terima kasih sekali ya atas sama-sama. waktunya pada sore hari ini. Jangan kapok ya dokter, mungkin lain Ya, kali kita makasih. minta bantuan lagi. Baik teman-teman, kita akhiri ya pertemuan kita pada sore hari ini. Jangan lupa mengisi link feedback dan absensi. Kemudian untuk acara berikutnya nanti akan kita umumkan di grup ya Kak Alfred ya, sama itu flyernya ya. Ya. Baik, selamat sore, terima kasih sekali lagi dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata ataupun kekurangan dalam kami menyajikan. Sampai jumpa di kesempatan lain. Tetap prokes ya teman-teman. Terima kasih dokter. Terima kasih semua. dokter. Terima kasih dokter. Sampai jumpa ya. Terima kasih Dokter Dinar. Makasih ya Dr. Dinar, hatur nuhun. Izin live. Dokter Dinar ketemu lagi hari Senin. Cukup Pak. Dokter Dinar cukup familiar loh ini dokter. Iya. Dokter kece. Hari Senin ketemu Dokter Dinar. Ya, siap. Terima kasih sayang ya. Siap. Terima kasih.